Si A ini ditemukan meninggal di gedungnya sendiri dan di sekitarnya itu ada uang 1.000 won yang kayak ditaburkan gitu. Polisi udah periksa semua kamera yang ada, tapi taksinya itu nggak muncul gitu. Di sini polisi udah cuek. Ini orang udah kita track 2 kali, naik taksi lagi. Oke, Pol-Pol, aku ngerti Pol-Pol pasti udah nungguin video kali ini karena ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Tapi Pol-Pol, sebelum itu aku mau tanya, di antara Pol-Pol ada nggak yang pergi bayar SPP ataupun biaya kuliah itu ke bank ataupun ke TU, ke sekolah gitu? Nah, kedepannya nggak usah gitu Pol-Pol. Pol-Pol bisa bayar lewat Tokopedia karena ada fitur yang namanya fitur biaya pendidikan Tokopedia. Nah, kalau Pol-Pol bayar lewat fitur ini bisa dapetin cashback hingga Rp150.000. Udah gitu, nggak perlu ngantri dan ada fitur cicilan. Caranya gampang banget. Buka aplikasi Tokopedia, habis itu search biaya pendidikan, habis itu pilih sekolah ataupun kuliah. Nah, setelah itu masukkan nomor pembayaran ataupun nomor mahasiswa. Oke, jadi yang masih belum bayar tagihan langsung aja klik link yang udah taruh di description box. Nama kode promonya adalah hemat pendidikan yang bisa digunakan untuk bayar SPP dan juga kuliah. Oke, langsung dicek dan baru kita lanjut. Ternyata diturunkan di jalanan yang kecil kali ini, oke? Dan ini terakhir kalinya si pelaku naik taksi, oke? Jadi cerita ngejar taksinya selesai di sini. Nah, turun jalan, masuk jalan kecil, hilang. Wah, polisi mulai stres lagi. Dan ada beberapa toko yang buka. Di situ katanya ada sauna dan juga ada toko ataupun restoran yang jual daging bebek. Dan kebetulan waktu polisi lagi investigasi gini, yang punya restoran daging bebek ini bilang, by the way, kapak di toko kita hilang, Pak. Nah, Pol-Pol ini enggak, di awal cerita tadi aku bilang si A ataupun korban itu diserang menggunakan senjata tajam dan senjata tumpul. Artinya itu sebenarnya kapak, belakangnya tumpul, depannya tajam. Sehingga pertamanya polisi juga ngira, jangan-jangan ini pelakunya ada hubungannya sama restoran bebek. Dan setelah dicek, ternyata bukan. Nah, akhirnya berarti apa? Kemungkinan besar di sauna. Dan juga masuk akal banget karena kalau di Korea tempat pemandian itu banyak banget yang buka 24 jam. Dan kalau misalnya habis ngelakuin mungkin sebuah kejahatan, mandi kan bisa menghapus jejak-jejak ataupun DNA ataupun darah yang nyiprat gitu. Jadi kemungkinan besar masuk sauna. Akhirnya polisi ke sauna, dilihat CCTV di toko, nggak ada orang baju hitam masuk, itu nggak ada. Sama sekali tidak ada. Dicek 1 jam 2 jam kemudian tidak ada. Di sini polisi mikir, ini orang apa di-snap sama Thanos kok bisa ngilang gitu? Kan nggak mungkin ngilang. Polisi udah stres dan akhirnya polisi mulai mencari CCTV ataupun kamera lain yang bisa diakses. Nah, kamera lain yang dimaksud di sini apa? Misalnya kamera dari kepolisian cuma ada di sini. Ada nggak mungkin kamera dari perumahan mana yang kebetulan juga ngerekam daerah sini? Ada nggak kebetulan mobil yang mungkin parkir dan black box-nya ngerekam? Karena mobil-mobil di Korea itu pasti punya black box. Ya, artinya mereka itu bakal ngerekam terus gitu. Jadi kalau ada kejadian biasanya itu semua terekam di black box itu. Polisi cari-cari nemu satu kamera. Ini nggak bisa dibilang kamera yang menghadap persis tempat hilangnya pelaku, tapi paling nggak bisa membantu. Polisi lihat, jujur tidak ada orang yang menggunakan pakaian hitam ataupun masker hitam ataupun orang yang terlihat kayak pelaku itu nggak ada. Cuma ada orang pakai baju sauna terus ngerokok sambil telepon. Cuman kelihatan kayak gitu. Cuman karena polisi itu udah ngejar ini orang berhari-hari, polisi itu lumayan hafal dengan gesture ataupun gerak-gerik tubuh dari seseorang. Kalau misalnya kita ngelihat teman kita gitu ya, mungkin kita lihat dari pakaian bajunya, oh si A itu sukanya baju gini, ataupun ini kok gaya jalannya kayaknya temanku kan ada kan ya. Nah, polisi juga sangat menghafalkan dan biasanya detektif-detektif itu sangat cepat dalam menghafal gesture. Sehingga polisi-polisi itu lumayan terlatih dalam menghafal gesture dari seseorang karena ini membantu banget. Dan ketika dilihat, ini orang terlihat mirip banget gerak-geriknya, tapi kok pakai baju sauna dalam waktu yang singkat, sedangkan di pintu masuk sauna tidak ada orang yang masuk. Dan kalau misalnya nggak pernah masuk, sebenarnya kan pasti dicurigai sama toko. Kok bisa? Nah, untungnya ada satu polisi yang bisa dibilang kreatif, bisa dibilang kayak mengayal, tapi benar. Pak, kan nggak ada yang masuk ke toko. Ini mungkin antar polisi diskusi. Ini kan nggak ada yang masuk ke toko ya. Tapi orangnya nanti bisa masuk toko. Artinya apa? Kemungkinan
beberapa jam yang lalu orangnya udah masuk. Oh, by the way, tempat pemandian itu kadang kita bisa stay 24 jam ataupun kadang ada yang nginep di situ gitu. Jadi sekali masuk itu bisa berjam-jam, oke? Nah, polisi ngira mungkin gini, orangnya ini masuk dulu, bayar dulu, udah dapat baju sauna, habis gitu keluar bentar, nanti ganti baju sauna kan tinggal masuk. Apa mungkin gitu ya? Nah, ada polisi bilang kayak gitu. Nah, seketika itu polisi juga mikir, iya ya bisa jadi ini orang tadinya masuk ke sauna mungkin beberapa jam sebelum kejadian ini, mungkin 5 jam atau 6 jam sebelumnya bayar dapat baju sauna, habis itu keluar dulu bilangnya ngerokok, nanti masuk langsung pakai baju sauna, mungkin tuh. Dan setelah dicek di CCTV sauna yang 6 jam yang lalu, ternyata ada orang yang diduga mirip banget dengan si pelaku. Polisi ada nomornya. Nah, polisinya langsung tanya ke salah satu karyawan yang kerja di situ. Ketika ditanya, kamu tahu nggak orang ini? Karyawannya juga langsung, oh bapak yang ini kami kenal pak. Ini orang yang jualan barang branded palsu ini pak. Saya juga kapan itu kepikiran mau beli sih. Ini ada nomor HP-nya. Polisi apa kayak seneng gimana? Udah kayak ngejar-ngejar dan akhirnya berhasil menemukan akses langsung terhadap orang ini. Polisi udah langsung senang, udah mau ditangkap. Tapi sebelum ditangkap, polisi kan udah dapat nomor HP-nya. Ini coba dicek gitu. Ini nomornya siapa, atas nama siapa terdaftarnya. Dicek, loh ternyata pemilik nomor HP adalah perempuan. Artinya kalau nggak istri, ya mamanya ataupun kakaknya ataupun saudara. Wah, ini mungkin kita bisa ngerasakan ya kalau detektif ngejar seseorang itu kayak apa. Nah, setelah dicek ternyata ini nomor dari seorang perempuan dan dia ini punya satu anak laki-laki yang berusia sekitar 40 tahunan dan ini orang yang diduga sebagai pelaku. Nah, akhirnya polisi mulai melacak keberadaannya. Tapi di sini yang bikin sedih banget, ketika polisi udah seneng mau nangkap, ternyata orangnya ini udah tidak ada. Bukan meninggal orangnya. Tanggal 3 Maret ini kejadian, subuh hari. Tanggal 3 Maret dia itu ke salah satu kayak tour and travel, minta visa ke Cina dan tanggal 6 Maret dia itu udah ke Cina. Gimana rasanya? Kira-kira jadi polisi gimana? Oh udah nyari bukti semua dan nemu, ternyata orangnya udah keluar negeri. Dan kalau seorang pelaku ini udah keluar negeri, yang harus dilakukan adalah kerjasama dengan Interpol. Nah, mungkin ini terkesan mudah dan juga keren gitu ya, tapi kenyataannya kalau misalnya ada pelaku, kecuali ini pelaku yang besar yang benar-benar yang sangat membunuh 2.000 orang gitu ya. Tapi kalau misalnya cuma kejadian kecil, Interpol pun kan juga punya pakas, jadi mereka itu katanya nggak terlalu ngurus. Nah, Kepolisian Korea bikin surat keterangan bahwa mereka ini mau menangkap si pelaku. Nah, surat keterangannya ini dikirim ke Interpol dan dikirim ke Cina biar orangnya itu bisa ditangkap. Nah, artinya apa? Kepolisian di Cina harus nyari orang itu ditangkap, kan habis itu dikirim ke Korea. Tapi jujur, apakah kepolisian Cina bakal melakukan itu? Bukan masalah negara Cinanya. Sama, kayak kejadian di negara lain, kepolisian Korea sibuk sama kejadian di Korea. Mana ada waktu untuk ngurusi kerjaannya orang lain, kayak gitu. Bisanya bisa, cuman secara admin bisa, tapi nggak terlalu kayak beres gampang mudah gitu kan. Nah, setelah tahu ini orang ke Cina, polisi kan ya tapi nggak bisa nyerah di sini tuh ya. Akhirnya polisi nge-track orangnya ini keluar dari sauna jam berapa. Setelah dicek jam 2.54, jam 2.55, sekitar jam 3 subuh orang ini keluar dari sauna terus jalan ke supermarket. Nah, ke supermarket beli apa? Dicek ternyata dia itu beli salep sama Hansaplast. Ini udah sebenarnya cukup membuktikan bahwa dia itu pelaku yang pasti. Karena kalau misalnya kita mukul orang, tangan kita juga pasti lecet, luka kan ya. Jadi menang jadi arak, kalah jadi abu itu bukan kata-kata yang salah. Nah, polisi udah pasti banget ini pelaku, tapi nggak bisa ditangkap karena ada di Cina. Nah, habis itu orangnya ini jalan bawa tas itu ke sebuah gunung. Sekitar 30 menit kemudian orangnya turun dari gunung, tapi tasnya nggak ada. Polisi akhirnya naik gunung nyari ini barangnya kemana. Di gunung ini ternyata ada satu rumah kosong. Nah, rumah kosong polisi itu nggak boleh asal masuk, harus nyari tahu siapa pemiliknya lagi, oke? Polisi stres lagi, pemiliknya siapa, didata, dicek di sistem. Nah, nemu pemiliknya, ditanya, ini rumah ada nggak yang nempati? Pemilik rumah bilang, oh ini sekitar tahun 2012 itu pernah dikontrak orang. Nah, dilihat namanya, ternyata yang pernah ngontrak rumah ini itu adalah
namanya si pelaku. Berarti si pelaku pasti datang kembali ke sini karena dia itu tahu betul di sini dan kemungkinan besar tasnya itu ditinggal di sini karena itu mengandung barang-barang bukti. Nah, setelah dapat izin dari pemilik rumah, akhirnya polisi masuk dan dicek. Di situ ditemukan tas yang ditinggal sama si pelaku. Di situ ada baju yang dia pakai untuk melakukan pembunuhan. Meskipun udah terbakar, di situ ditemukan DNA dari korban. Udah gitu juga ditemukan rantaian kunci gitu loh. Ini nggak jelas kenapa dia bawa kunci, tapi kayaknya cuma dibawa aja gitu. Nah, itu ditinggal di sini. Sehingga sekarang bukti udah jelas, mau ditangkap orangnya aja. Tapi kan polisi nggak bisa nyerah di sini. Nah, akhirnya apa yang dilakukan polisi? Polisi ini ngecek. Ini nomor pernah telepon sama siapa? Mungkin ada nomor yang sempat sering dia telepon. Coba kita cek yuk gitu. Dicek. Nemu satu nomor dan ternyata nomor ini tuh kayak nomor, bukan nomor apa-apa, nomor yang tidak terdaftar gitu loh. Kayak nomor-nomor ilegal ataupun nomor-nomor yang dulu banget yang nggak jelas pemiliknya siapa. Sehingga polisi nggak bisa nebak gitu loh, ini orang siapa. Tahu nggak polisi gimana ngelacaknya? Polisi mikir, oke, kalau ini nomornya ini merupakan nomor seseorang yang nggak jelas. Kalau di Korea ini kayak aku ya, HP. Ini pasti harus dalam namaku. Karena apa? Kalau misalnya kita lagi mau bayar ataupun mau verifikasi diri, ini harus dalam nama aku gitu. Karena butuh banget pokoknya, butuh banget. Jadi kalau bukan nama sendiri itu repot gitu. Repot untuk beli ini ataupun mau belanja online ataupun mau daftar akun apapun itu susah. Jadi kalau nomor nggak punya atas nama sendiri itu repot gitu. Sehingga orang Korea itu 199,99% itu pasti punya nomor HP dalam namanya sendiri. Sehingga polisi kira ini orang pasti punya dua HP, yang satu atas namanya, yang satu ya nama apa-apa. Nah, terus nyarinya gimana? Nah, polisi ngetek. Oke, nomor abal-abal ini ditemukan di daerah mana satelitnya. Misalnya dia tuh telepon terakhir daerah kota Jakarta misalnya. Nah, dicek di kota Jakarta ada nggak nomor HP yang gerak-geriknya itu mirip dengan nomor ini. Nah, dicek banyak tuh pastinya. Setelah dicek di tracking terus, ternyata ada sekitar satu nomor HP yang gerak-geriknya itu sama persis. Artinya gimana? Nomor ini sama nomor ini itu jam sekian ada di Jakarta, jam sekian ada di Bandung, jam sekian ada di Semarang. Yang gerak-geriknya itu benar-benar persis. Yang artinya apa? Ini dibawa sama orang yang sama. Oke, dan ternyata orang yang membawa nomor ini adalah seorang mantan DPR. Oke, kasusnya mulai membesar. Ini namanya juga udah terbuka. Wah, Sire, kamu masya Allah ngomong. Wah, akhirnya polisi itu udah membereskan semua dokumen-dokumen dan dikirim ke Interpol pada tanggal 22. Udah cepet banget sebenarnya. Tapi polisi itu pengen tahu apa hubungan antara korban, pelaku, sama politikus ini. Tiga orang ini maunya apa? Ternyata si pelaku dan politikus, mereka ini adalah teman yang lumayan akrab, udah teman sekitar 10 tahunan. Dan si pelaku ini punya hutang 70 jutawan ke politikus, yang artinya sekitar 850 juta rupiah. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata politikus ini pernah minjem uang sekitar 5,5 miliar dari si korban. Nah, bahkan ada buktinya, kayak surat tertulis, politikus ini meminjam uang sebanyak 5,5 miliar dari siapa gitu. Tapi katanya polisi Korea itu nggak terlalu percaya sama ginian, karena ini bisa jadi kayak barang untuk menutupi uang suapan. Misalnya ada politikus disuap 1M. Tapi kalau nanti ketahuan kan kita dimarahin. Oh yaudah ini kita bikin dokumen seolah-olah kamu itu pinjam uang dari aku. Jadi waktu ketangkep kamu nggak kena masalah. Oh bagus itu ya. Nah, sehingga polisi itu nggak terlalu percaya sama dokumen-dokumen surat pernyataan saya meminjam uang dari si A, itu nggak dipercaya. Nah, jadi sekarang kayak gini kondisinya. Korban ini minjemin uang 5M ke politikus. Politikus minjemin uang 850 juta ke penghulu. Ceritanya panjang banget tuh, bosen nggak? Masih mau lanjut? Lambeku nggak wearing. Nah, pokoknya orangnya di Cina. Polisi Korea ini berusaha mengetrack orang itu. Cuman nyari pelaku di Korea aja susah, apalagi orang yang udah kabur ke luar negeri. Ya, polisi akhirnya memutuskan, oke, coba kita cek politikus ini mungkin pernah ngirim duit ke siapa gitu. Kita lihat data transaksinya. Dan terlihat pada tanggal 4 Maret ini, si politikus ini pernah ngirim uang 3 jutawan ataupun sekitar 35 juta rupiah
kepada istri si pelaku. Jadi kejadiannya tanggal 3 Maret, 4 Maret dia ini ngirim uang. Kemungkinan besar ini terkesan kayak, ini udah tak kasih uang guys, kamu kabur loh, kayak gitu kan ya. Dan kalau misalnya bukan, ngapain seorang politikus ngirim uang ke istri orang, ya toh? Dan ini bisa dibilang untung ya, si pelaku ini suka main game komputer ternyata. Dan di Cina dia ini juga mau main komputer. Akhirnya dia ini pesen komputer ya dari Korea. Nah bisa setelah dikirim ke sana, ternyata untuk diaktifasi itu perlu kayak dihubungkan gitu loh komputer ini ke servernya toko yang ada di Korea. Nggak tahu kenapa, pokoknya harus dilakukan katanya. Mungkin karena di Cina atau gimana. Nah, saat dihubungkan ini, polisi berhasil melacak lokasi IP-nya. Karena waktu itu IP-nya itu kayak nggak bisa dipalsu gitu loh, waktu harus disambungkan. Nah, berdasarkan IP itu, polisi Korea langsung menghubungi polisi Cina untuk menangkap orang yang ada di mana, kayak apa rupanya. Dan akhirnya ketangkap dan dikirim ke Korea pada tanggal 22 Mei. Nah, setelah kayak gini, akhirnya polisi langsung memeriksa istrinya dan semuanya datang. Dan selama pemeriksaan, si pelaku ini berusaha membunuh diri sebanyak 4 kali sebenarnya. Dan setelah itu, waktu polisi tanya kepada istrinya, kamu ada nggak dengar sesuatu tentang kejadian ini? Kamu tahu nggak? Kalau kamu tahu, segera beritahu kepada saya. Dan setelah dicek, ternyata memang ada janjian antara politikus dengan si pelaku ini. Jadi si politikus ini bilang, kamu hutang 70 juta won atau 650 juta rupiah itu bakal tak hapus dengan persyaratan kamu bunuh si pebisnis ini. Dan di luar itu juga ada satu pasal tambahan. Kalau kamu tertangkap polisi, kamu harus bunuh diri. Nah itu alasannya kenapa si pelaku itu berusaha membunuh diri setelah dia tertangkap. Kenapa kok orangnya mau bunuh diri? Karena si politikus ini janjinya kayak gini. Kalau kamu bunuh diri, anakmu sama istrimu tak tangkap. Jadi semuanya kayak istilahnya politikus ini kayak, oh pokoknya aku ada uang, kamu pokoknya nurut aku, tak biayain, kayak seolah-olah kayak gitu. Nah akhirnya orang ini tertangkap dan kasusnya terbongkar. Dan dengan itu si pelaku dihukum penjara 20 tahun, sedangkan si politikus ini dipenjara tanpa batas waktu yang ditentukan. Ini artinya apa? Bisa jadi dipenjara seumur hidup, tapi kalau misalnya dipenjara dia berlaku baik, mungkin bisa jadi penjara 40 tahun ataupun 50 tahun gitu. Ya, karena kalau di Korea hukuman mati itu ada, tapi sebenarnya tidak diberlakukan. Dan hukuman mati itu artinya penjara seumur hidup. Sedangkan kalau penjara seumur hidup artinya bisa bebas setelah sekian tahun, yang nggak jelas sekian tahunnya itu kapan, 47 tahun ataupun 22 tahun, 12 tahun ataupun 58 tahun kayak gitu. Oke, Polo, jadi kejadian kali ini coba tak jelaskan dari sudut pandang polisi yang mengejar pelaku. Semoga kasus ini terdengar sedikit menarik, dan kalau Polo suka, please share ke teman-teman Polo, please. Oke, ini sampai nowhere gini. Semoga video ini menarik dan menghibur Polo. Dan melalui kasus ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang yang memiliki uang dan juga wewenang itu kadang dia lupa siapa yang memberi dia wewenang dan juga lupa siapa yang memberi dia uang. Oke, Polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya saat leher saya sehat kembali. Nggak lecak, just ini. Bye-bye.